Bayangkan, seorang pria miskin yang duduk di tangga kantor megah dengan kaki palsu yang usang, menunduk malu di bawah tatapan hina para karyawan. Setiap pagi, ia hanya berharap mendapat kesempatan bekerja dan dihargai layaknya manusia. Tapi yang ia dapat hanyalah ejekan dan tawa, bahkan dianggap sampah oleh mereka. Hingga suatu siang, putri sang CEO yang cantik tiba-tiba berhenti di depannya, menatapnya dengan penuh iba, dan mengulurkan tangan lembutnya. Semua mata tertegun, semua tawa mendadak bisu. Tapi siapa sangka, di balik uluran tangan itu, tersembunyi rahasia besar yang bisa menghancurkan segalanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa pria miskin itu? Simak videonya hingga akhir. Namun, sebelum kita mulai ceritanya, tulis di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton video ini? Dan jangan lupa untuk terus dukung kami dengan cara like dan subscribe channel Hikmah Berawan, agar kami selalu semangat dalam berbagi cerita menarik lainnya. Bagi yang like dan subscribe ke channel ini, kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, langit kota masih diselimuti kabut tipis, sementara gedung-gedung tinggi memantulkan cahaya mentari yang mulai naik perlahan. Di depan salah satu gedung paling megah di pusat bisnis itu, seorang pria muda duduk di tangga marmer. Bajunya lusuh, wajahnya kusam, dan sebelah kakinya tampak digantikan dengan kaki palsu dari logam yang sudah tergores. Namanya Rokim, pria berusia 29 tahun yang hidupnya berubah seketika setelah kecelakaan 3 tahun lalu. Ia duduk diam, menatap kosong ke arah jalan. Di tangannya ada secari kertas lusuh, surat lamaran kerja yang sudah beberapa kali ia kirim tapi tak pernah mendapat balasan. Angin pagi berhembus pelan, mengibaskan rambutnya yang mulai panjang dan tak terurus. Beberapa pegawai berjas melintas di depan gedung itu. Langkah sepatu mereka terdengar berirama di lantai granit yang licin. Seorang wanita muda berhenti sejenak, menatap Rokim dari ujung kepala hingga kaki. Ia menutupi hidungnya pelan, seolah takut udara di sekitar pria itu membawa kotoran. Kasihan sih, tapi ngapain duduk di sini? Ganggu pemandangan aja. Gumamnya pelan sambil berlalu. Tak lama, sekelompok karyawan lain keluar dari mobil kantor. Mereka berbicara keras, tertawa, dan salah satunya menunjuk Rokim sambil berbisik. Itu lagi. Si pengangguran kaki besi, ucapnya dengan nada mengejek. Tawa mereka pecah, dan salah satu pria bahkan menirukan cara berjalan pincang dengan pura-pura tersandung. Rocky mendengar semuanya, tapi ia tetap diam, menunduk lebih dalam. Setiap hari seperti itu. Ia datang pagi, duduk di tempat yang sama, berharap ada seseorang yang memberinya kesempatan bekerja meski hanya menjadi penjaga gudang. Tapi harapan itu terasa makin jauh, seperti sinar mentari yang tertutup awan. Dulu, Rokim adalah teknisi listrik yang handal. Ia bisa memperbaiki mesin besar, mengatur panel rumit, bahkan sering diminta bantuan oleh banyak orang. Tapi sejak kecelakaan yang merenggut kakinya, semuanya hancur. Ia kehilangan pekerjaan, rumah kontrakan, dan bahkan tunangannya pergi tanpa sepatah kata. Kini, hanya tangga kantor megah itu yang jadi saksi kesunyian hidupnya. Ia duduk di sana bukan untuk mengemis, tapi untuk mengingatkan dirinya bahwa suatu hari, ia akan berdiri lagi di depan pintu itu, bukan sebagai pengganggu, tapi sebagai seseorang yang diakui. Sebuah mobil hitam berhenti di depan gedung. Para karyawan buru-buru menunduk dan memperbaiki pakaian. Dari dalam mobil keluar seorang wanita anggun dengan langkah mantap. Rambutnya hitam sebahu, terurai rapi, wajahnya tegas namun lembut. Namanya Alia Hartanto, putri tunggal pemilik perusahaan besar yang berkantor di gedung itu. Ia berjalan melewati para staf yang membungkuk hormat, lalu tiba-tiba berhenti. Pandangannya tertuju pada sosok Rokim yang duduk di tangga. Semua orang di sekitarnya langsung saling berbisik. Heran kenapa wanita seanggun Alia memperhatikan pria lusuh itu. Alia menatap Rokim beberapa detik, kemudian melangkah perlahan mendekat. Sepatunya beradu pelan dengan lantai. Langkahnya anggun namun pasti.
Para staf di belakangnya saling menatap. Sebagian menahan tawa, sebagian justru canggung. "Bu Alia, biar kami usir saja pria itu," ucap seorang staf lelaki. Namun Alia mengangkat tangan, memberi isyarat agar mereka diam. Rokim menunduk makin dalam, tidak berani menatap. Ia mengira wanita itu akan memarahinya atau menyuruh satpam mengusirnya. Tapi suara lembut tiba-tiba terdengar. "Mas, kamu sudah makan?" Rokim mendongak perlahan. Matanya memandang wajah cantik itu dengan bingung. Semua karyawan di sekitar mereka langsung terdiam. Tak ada yang berani bersuara. Bahkan suara angin pun seolah lenyap. Alia mengulurkan tangannya. "Ayo ikut saya sebentar," katanya pelan. "Saya mau ajak kamu makan." Beberapa orang di belakang menahan tawa tak percaya. Ada yang saling berbisik. "Serius? Putri CEO ngajak makan pengemis?" Tapi Alia tak peduli. Ia tetap berdiri di depan Rokim, menunggu pria itu merespons. Dengan ragu, Rokim menggeleng. "Nggak usah, Mbak, saya cuma duduk sebentar." "Nggak apa-apa." Namun Alia tersenyum, dan senyum itu seperti menembus dinding keras di hati Rokim yang selama ini tertutup. "Kalau kamu terus diam di sini tanpa makan, kamu nggak akan kuat berdiri lagi," katanya lembut. "Ayo ikut saya." Rokim tertegun. Ia menatap tangan wanita itu lama, hingga akhirnya pelan-pelan berdiri dengan bantuan tongkat kecil di sisi kakinya yang palsu. Suara bisik-bisik makin ramai di belakang, tapi Alia menatap mereka tajam. "Saya nggak suka orang meremehkan orang lain hanya karena penampilan," ucapnya tegas sebelum berbalik, berjalan bersama Rocky menuju kafe di sisi gedung. Langkah mereka perlahan menghilang di balik pintu kaca. Dan di tangga itu, hanya tersisa keheningan panjang, bersama tatapan malu dari para karyawan yang tadi menertawakan. Mereka belum tahu, pria lusuh yang baru saja mereka hina, akan segera mengubah hidup mereka semua. Suasana kafe di lantai dasar gedung itu terasa berbeda dari biasanya. Aroma kopi dan roti hangat bercampur dengan tatapan heran para pengunjung yang melihat pemandangan tak biasa. Putri CEO duduk berhadapan dengan pria lusuh yang mengenakan kaos kelabu penuh lubang. Rokim tampak canggung, duduk menunduk, sementara tangan kirinya gelisah memegang ujung meja. Alia menatapnya dengan tenang. Di depan mereka sudah tersaji 2 gelas air mineral dan sepiring nasi goreng. "Makanlah dulu," ucap Alia pelan. Rokim menatap piring itu dengan mata bergetar. Sudah berhari-hari ia hanya makan roti sisa dari warung dekat terminal. Kini di hadapannya, nasi hangat mengepul dengan aroma menggoda. Tapi hatinya menolak. Ia takut dianggap memanfaatkan kebaikan. "Saya nggak bisa, Nona, nanti dikira saya numpang makan." Alia tersenyum tipis. "Saya yang mengundang kamu, jadi kamu tamu saya. Tidak ada yang salah dengan makan bersama." Rocky menunduk lagi, lalu perlahan mengambil sendok. Tangannya bergetar saat menyuapkan suapan pertama. Air mata nyaris jatuh. Tapi ia tahan sekuat mungkin. Alia memperhatikan, tidak berkata apa-apa. Hanya sesekali menatap keluar jendela kaca besar. "Setiap pagi kamu duduk di tangga depan kantor," ucapnya tiba-tiba. "Sudah berapa lama begitu?" 4 bulan, jawab Rokim pelan. Alia mengangguk pelan. "Kenapa tidak mencoba cari pekerjaan di tempat lain?" Rokim tersenyum hambar. "Saya sudah coba ke banyak tempat. Tapi semua menolak. Katanya saya nggak bisa kerja cepat karena kaki ini." Ia menepuk kakinya yang palsu pelan, lalu menatap lantai. "Dulu saya teknisi listrik. Tapi sejak kecelakaan itu, mereka nggak mau terima saya lagi." Alia menatap wajah Rokim lama sekali. Ada sesuatu di balik tatapan itu, seperti sedang mencari potongan masa lalu yang hilang. "Teknisi listrik?" tanyanya pelan. "Kamu pernah kerja di proyek besar?" Rokim mengangguk. "Pernah. Saya sempat ikut proyek pemasangan sistem listrik untuk gedung Handara Group, sebelum kecelakaan." Alia terdiam. Nama itu membuat jantungnya berdetak cepat. Gedung Handara Group adalah milik ayahnya sendiri. Ia mulai menatap Rokim dengan pandangan berbeda. Namun ia menahan diri agar tidak menunjukkan perasaan itu di wajahnya. "Kalau begitu kamu sudah pernah kerja untuk perusahaan besar.
Katanya lembut. Mungkin saya bisa bantu. Rokim menatap heran. Bantu? Maksudnya? Alia tersenyum samar. Datanglah besok pagi ke ruang resepsionis. Bilang saja kamu mau bertemu saya. Saya akan bicara ke HRD. Rokim tersentak. Ia menatap Alia dengan mata yang tidak percaya. Nona serius? Tapi, karyawan di sana semua sudah tidak suka melihat saya. Alia meletakkan sendoknya dengan tenang. Orang yang menilai dari luar tidak akan pernah tahu isi hati seseorang. Kamu datang saja. Sisanya biar saya urus. Rokim hanya bisa terdiam. Di dada, rasa hangat pelan-pelan menggantikan dingin yang selama ini menghuni. Untuk pertama kalinya sejak lama, seseorang menatapnya tanpa jijik, tanpa hinaan, tanpa jarak. Ketika mereka selesai makan, Alia berdiri lebih dulu. Ia menatap Rokim dan berkata pelan, "Kalau hidup menutup semua pintu, bukan berarti kamu berhenti berjalan. Kadang kamu hanya perlu seseorang untuk mengetuk dari dalam." Rokim hanya mengangguk, tidak tahu harus berkata apa. Di luar kafe, beberapa karyawan berdiri memperhatikan dengan tatapan campur aduk. Ada yang kagum, ada yang sinis. Tapi semua terdiam ketika Alia menoleh ke arah mereka. Pandangan tajamnya cukup untuk membuat siapapun menunduk. Rokim berjalan perlahan keluar dengan tongkat di tangan. Saat ia melangkah melewati tangga tempat ia biasa duduk, langkahnya terasa berbeda. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa sebagai beban dunia. Untuk pertama kalinya, ia merasa mungkin besok akan ada harapan. Namun di sisi lain gedung, dua staf senior perusahaan berdiri sambil berbisik pelan. Putri CEO bantu pengemis itu? Bahaya kalau dia kerja di sini. Bisa rusak nama perusahaan. Tenang saja. Jawab yang lain dengan senyum licik. Kita lihat saja nanti. Saya punya cara supaya orang seperti dia nggak bertahan lama di sini. Rokim tak tahu bahwa langkah kecilnya menuju kesempatan baru itu akan membuka babak panjang penuh intrik, penghinaan, dan rahasia besar yang selama ini tersembunyi di balik nama besar keluarga Hartanto. Pagi itu udara terasa berbeda. Rokim berdiri di depan gedung tinggi yang dulu hanya bisa ia pandangi dari kejauhan. Kaos lusuhnya kini diganti dengan kemeja putih sederhana dan celana panjang hitam yang ia setrika semalaman. Meski masih tampak sederhana, namun ada pancaran keyakinan di matanya. Ia menatap bayangan dirinya di kaca besar lobi gedung itu, memperbaiki posisi tongkat kecil di samping kaki palsunya, lalu menarik napas panjang sebelum melangkah masuk. Satpam yang biasanya mengusirnya kini justru memberi salam ragu. "Selamat pagi, Mas," katanya dengan canggung. Rokim hanya tersenyum dan membalas lembut. "Pagi juga." Di meja resepsionis, dua staf wanita berbisik sambil menatapnya. "Itu yang kemarin duduk di tangga, kan? Katanya mau kerja di sini. Gila ya, siapa yang mau nerima dia?" Rokim mendengar, tapi ia memilih diam. Ia datang bukan untuk membalas ejekan, melainkan untuk membuktikan sesuatu yang lebih besar. Beberapa menit kemudian, Alia muncul dari lift, mengenakan blazer abu muda dan rok selutut. Langkahnya anggun namun tegas. Semua orang di sekitar langsung berdiri memberi hormat. "Selamat pagi, Bu Alia," sapa mereka serentak. Alia hanya mengangguk singkat, lalu menatap ke arah Rokim dan tersenyum tipis. "Kamu datang tepat waktu." Tatapan karyawan lain seketika berubah tegang. Tak ada yang berani berkata apa-apa saat Alia berjalan di samping Rokim menuju ruang HRD. "Ini berkas lamaran kamu?" tanya Alia sambil menatap amplop lusuh di tangan Rokim. "Iya, Nona, maaf kalau agak kotor," jawab Rokim gugup. "Tidak apa-apa," jawab Alia pelan. Nilai seseorang bukan di kertasnya. Setibanya di ruang HRD, seorang wanita parubaya menyambut dengan senyum kaku. "Selamat pagi, Bu Alia. Ini kandidat yang Nona maksud." Alia mengangguk. "Tolong tempatkan dia di bagian maintenance listrik. Mulai hari ini." Wanita itu menatap Rokim dari ujung kepala hingga kaki, lalu berkata ragu. "Tapi, apakah beliau bisa bekerja dengan kondisi seperti itu?" Tatapan Alia langsung berubah tajam. "Saya yang menjamin."
Tanpa berani membantah, HRD itu mengangguk dan segera menyiapkan berkas administrasi. Dalam hati, Rokim hampir tak percaya bahwa semua ini benar-benar terjadi. Siang itu, Rokim resmi bekerja di perusahaan yang dulu hanya ia tatap dari tangga. Ia menerima seragam abu tua dan mulai diperkenalkan dengan ruangan besar berisi panel listrik, kabel-kabel tebal, dan suara mesin pendingin. Tempat yang dulu terasa asing kini menjadi dunianya lagi. Namun suasana tidak sepenuhnya ramah. Beberapa teknisi lain memandangnya dengan sinis. Seorang pria bertubuh kekar yang mengenakan topi proyek meliriknya dengan tawa pelan. Lihat, ada karyawan baru. Kaki besi masuk tim kita, nih. Rekan lainnya ikut tertawa. Nanti kalau konslet, bisa lari nggak, bro? Rokim hanya menatap sejenak lalu menunduk, memegang peralatan di tangannya dengan tenang. Ia tidak ingin ribut. Ia hanya ingin bekerja. Sore hari, setelah semua selesai, Alia datang menemuinya di ruang kerja. Gimana hari pertamamu? Tanyanya lembut. Rokim tersenyum tipis. Agak berat, tapi saya senang bisa kerja lagi. Terima kasih sudah percaya sama saya. Alia mengangguk, lalu berkata pelan. Kalau ada yang mengganggu, bilang ke saya. Rokim menggeleng. Tidak perlu, Nona. Saya mau belajar kuat lagi, seperti dulu. Alia menatapnya lama. Ada sesuatu di mata pria itu, ketenangan yang lahir dari rasa sakit panjang. Ia kemudian berkata, baik, tapi saya ingin kamu tahu, perusahaan ini butuh orang jujur dan pekerja keras seperti kamu. Saat Alia pergi, dua staf senior yang kemarin membicarakan Rokim berdiri di ujung koridor, memperhatikan mereka dengan tatapan tajam. Dia benar-benar kerja di sini sekarang, bisik salah satunya. Tenang, kalau mau menjatuhkan seseorang, biarkan dia naik dulu. Baru nanti kita dorong jatuh dari tempat tinggi. Jawab yang lain dengan senyum dingin. Rokim tidak tahu bahwa langkah kecil menuju kebangkitan itu akan segera membawa badai baru dalam hidupnya. Sementara itu, Alia mulai menyadari sesuatu dari data lama perusahaan. Sebuah nama di daftar karyawan proyek kecelakaan 3 tahun lalu. Nama itu sama persis dengan Rokim. Ia menatap layar komputer dengan wajah tertegun. Jadi, dia yang dulu selamat dari kecelakaan itu. Gumamnya pelan. Di matanya, mulai muncul rasa penasaran yang lebih dalam dari sekadar simpati. Malam itu kantor sudah sepi. Lampu di koridor hanya menyala sebagian, meninggalkan bayangan panjang di antara dinding kaca yang dingin. Alia masih duduk di ruang kerjanya, menatap layar komputer dengan mata penuh tanda tanya. Di depannya terpampang arsip digital kecelakaan proyek listrik 3 tahun lalu, proyek milik perusahaan ayahnya. Ia menggulir perlahan ke bawah, membaca setiap nama yang terlibat. Lalu matanya berhenti di satu baris kecil bertuliskan, teknisi lapangan, Rokim. Di sampingnya, ada catatan singkat, cedera berat akibat korsleting, kehilangan kaki kanan. Investigasi ditutup setelah klaim asuransi proyek disetujui. Alia memejamkan mata, menahan napas. Jadi benar, dia korban dari proyek kita sendiri, bisiknya pelan. Ada rasa bersalah yang mengendap di dada, bercampur heran karena pria itu sama sekali tidak menyinggung tentang masa lalunya. Ia menatap foto di arsip lama, gambar lokasi proyek yang terbakar sebagian. Di sudut foto itu, ada sosok pria muda mengenakan helm proyek, tersenyum lebar sambil memegang kabel besar. Wajah itu masih sama dengan pria yang duduk di depannya siang tadi, hanya saja kini jauh lebih letih dan terluka. Alia menutup file itu perlahan. Di kepalanya, satu pertanyaan bergema. Mengapa seseorang yang pernah terluka karena perusahaannya sendiri masih bisa datang dan mencoba bekerja di tempat ini tanpa dendam? Di lantai bawah, Rocky masih di ruang maintenance. Ia belum pulang meski jam kerja sudah selesai. Ia tengah membetulkan panel listrik yang sering bermasalah. Tangannya cekatan, matanya fokus. Peluh menetes di pelipis, tapi senyum tipis muncul di wajahnya. Masih ingat caranya ternyata. Gumamnya pelan. Salah satu teknisi lain, Ferry, mendekat sambil menepuk bahunya. Udah sore, bro. Ngapain masih di sini? Nanti disangka lembur gratis.
Rokim tersenyum kecil. Saya cuma mau pastiin panel ini aman. Kalau dibiarkan, bisa korslet. Ferry mengangguk kagum. Kamu ini niat banget ya. Yang lain aja pulang semua. Rokim hanya menjawab pelan. Dulu, satu kesalahan kecil bikin saya kehilangan kaki. Sekarang saya nggak mau ada orang lain yang ngalamin hal sama. Ferry menatapnya lama. Lalu menepuk bahunya dengan kagum sebelum pergi. Tapi tak lama setelah itu, dua orang staf senior muncul di balik pintu kaca. Mereka adalah Dimas dan Reno, orang yang kemarin menertawakan kedatangan Rokim. Lihat tuh, bisik Reno sambil tertawa pelan. Sok rajin. Padahal cuma mau cari perhatian Bu Alia. Dimas ikut tertawa. Kita kasih dia pelajaran aja gimana? Biar tahu tempatnya. Mereka berjalan mendekat perlahan. Saat Rokim membungkuk memeriksa kabel, Reno diam-diam mematikan saklar utama yang memberi aliran listrik ruangan, lalu menekan tombol manual sistem cadangan tanpa izin. Seketika terdengar bunyi letupan kecil dan percikan api di ujung panel. Rokim tersentak, berusaha cepat menutup jalur arus agar tidak merambat. Tangannya hampir tersambar percikan, tapi ia sigap menepisnya. Siapa yang nyentuh sistem cadangan? Teriaknya panik. Dimas dan Reno berpura-pura kaget. Waduh, kok nyala sendiri? Kamu yang salah pasang kali. Rocky menatap mereka tajam. Saya tahu cara kerja panel ini. Nggak mungkin nyala sendiri. Tapi sebelum sempat menjelaskan, suara langkah kaki terdengar. Alia datang bersama kepala HRD. Semua orang menoleh. Dimas langsung berpura-pura panik. Bu, tolong. Karyawan baru ini hampir bikin sistem listrik kantor korslet. Alia menatap mereka semua bergantian. Rocky menunduk. Napasnya terengah. Saya tidak salah pasang, Bu. Ada yang ubah tombol dari belakang. Ucapnya pelan tapi tegas. Dimas cepat menimpali. Ngeles, Bu. Saya tadi lihat dia pegang kabel sambil asal nyambung. Suasana jadi tegang. Beberapa staf mulai berbisik. Alia mendekat ke panel, memeriksa posisi kabel dan sekring yang terbakar. Ia memperhatikan jejak tangan di debu logam, lalu menatap Rokim lama. Kamu yakin tidak menyentuh sistem cadangan? Rokim menatap lurus, tidak gentar. Saya bersumpah, Bu. Saya cuma periksa arus utama. Saya tahu cara kerjanya karena dulu saya yang bantu pasang sistem ini. Kepala HRD tampak ingin berbicara, tapi Alia mengangkat tangan. Cukup. Urusan ini saya yang tangani langsung. Tatapannya beralih ke Dimas dan Reno. Mulai besok, saya minta rekaman CCTV ruang maintenance dikirim ke saya setiap sore. Saya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dimas dan Reno saling pandang. Wajah mereka menegang. Sementara Rokim berdiri diam, menunduk, tapi di matanya ada sedikit cahaya lega. Setidaknya satu orang di ruangan itu tidak buta oleh prasangka. Setelah semua bubar, Alia menghampirinya. Kamu baik-baik saja? Rokim mengangguk pelan. Saya nggak apa-apa, Bu. Cuma saya nggak nyangka, kerja jujur pun bisa dicurigai. Alia menatapnya dalam, suaranya lembut. Kebenaran memang butuh waktu untuk dipercaya. Tapi percayalah, waktu juga yang akan membuktikan siapa kamu sebenarnya. Rokim hanya tersenyum samar. Ia tidak tahu, malam itu Alia pulang dengan kepala penuh tanda tanya, sementara Dimas dan Reno mulai menyusun rencana baru untuk menyingkirkannya. Dan di tempat lain, seseorang dari lantai eksekutif menatap laporan harian dan berkata pelan, nama ini, kenapa terdengar familiar sekali? Hujan turun deras sejak pagi. Gedung megah itu diselimuti kabut tipis, membuat suasananya tampak suram. Di lantai bawah, Rokim datang lebih awal dari siapapun. Ia mengganti sepatunya dengan sandal karet dan mulai memeriksa kabel utama yang terkena lembab akibat rembesan air dari dinding. Tangannya bergerak hati-hati, setiap sentuhan penuh perhitungan. Seolah setiap kabel punya nyawa yang harus dijaga. Meski tubuhnya kurus dan jalannya masih pincang, namun semangatnya tak pernah berkurang. Ia tahu,
Satu-satunya cara untuk membungkam hinaan adalah dengan bukti kerja yang sempurna. Beberapa teknisi lain datang sambil tertawa. Wih, si kaki besi datang paling pagi lagi. Ejek salah satunya. Yang lain menimpali. Pasti mau nyari perhatian Bu Alia. Rokim hanya menatap mereka sebentar lalu melanjutkan pekerjaannya tanpa sepatah kata. Ia sudah belajar bahwa diam adalah bentuk kekuatan paling tenang. Siang harinya, Alia turun ke ruang maintenance membawa beberapa dokumen. Ia ingin memastikan sistem kelistrikan berjalan stabil setelah insiden kemarin. Saat melihat Rokim sedang memperbaiki kotak panel dengan peluh menetes di wajahnya, langkah Alia terhenti. Ia mendekat perlahan. Kamu belum istirahat dari tadi. Rokim tersenyum kecil tanpa menoleh. Kalau berhenti, kerjaan gak akan selesai. Lagi pula, saya suka kalau tangan saya kotor. Rasanya seperti dulu. Dulu? Tanya Alia pelan. Rokim berhenti sejenak, lalu menghela napas. 3 tahun lalu, saya kerja di proyek pemasangan jaringan listrik untuk gedung Handara Group. Hari terakhir proyek itu, ada kecelakaan besar. Alia menatapnya tajam, tapi ia memilih diam, membiarkan Rokim melanjutkan. Semua orang panik waktu itu. Ada kabel besar yang korslet dan menyambar kotak trafo. Saya sempat selamatin 2 pekerja, tapi kaki saya tertimpa besi panas. Setelah itu, gelap. Pas sadar, kaki saya udah nggak ada. Suara hujan di luar terdengar makin deras. Alia tak sanggup berkata apa-apa. Kata-kata Rokim seperti membuka kembali berkas lama yang tadi malam ia lihat. Perusahaan waktu itu janji bantu biaya operasi, tapi sampai sekarang, nggak pernah ada kabar lagi, lanjut Rokim lirih. Saya nggak dendam, Nona. Saya cuma pengen buktiin kalau saya masih bisa kerja jujur. Meskipun mereka anggap saya cacat. Alia menunduk, menahan napas berat. Dalam hatinya muncul rasa bersalah yang sulit dijelaskan. Ia tahu, kecelakaan itu terjadi di bawah pengawasan salah satu direktur lapangan yang kini masih bekerja di perusahaan ini, dan direktur itu tak lain adalah pamannya sendiri. Apa kamu masih ingat siapa yang waktu itu bertanggung jawab di lokasi? Tanya Alia pelan. Rokim berpikir sejenak. Kalau nggak salah, namanya Pak Rendra. Orangnya galak tapi pandai ngomong. Alia membeku. Nama itu membuat darahnya berdesir. Pak Rendra adalah tangan kanan ayahnya sekaligus direktur operasional yang kini menjabat di posisi penting. Sebelum ia sempat bicara lagi, suara langkah berat terdengar dari arah koridor. Pintu ruang maintenance terbuka, dan sosok pria berjas abu tua muncul dengan senyum lebar. Wah, saya dengar ada yang rajin banget di sini, ucapnya. Itu Rendra, pria berusia 55 tahun. Berwajah tegas tapi matanya tajam seperti serigala. Selamat siang, Bu Alia, katanya sopan. Lalu menatap Rokim dengan pandangan heran. Dan ini siapa? Alia menjawab tenang. Beliau teknisi baru di sini. Namanya Rokim. Rendra mengerutkan dahi. Rokim. Suaranya berubah datar. Nama yang unik. Rokim menatapnya pelan, lalu berkata sopan. Selamat siang, Pak. Saya dulu pernah kerja di proyek Bapak. 3 tahun lalu. Rendra tersentak kecil, tapi cepat menutupi ekspresinya dengan senyum kaku. Ah, masa? Banyak teknisi dulu di bawah saya. Maaf, saya nggak begitu ingat. Rokim hanya mengangguk sopan. Tidak apa, Pak. Waktu itu proyek besar. Saya juga cuma orang kecil. Namun Alia menangkap gerak halus di wajah pamannya. Ada gugup yang disembunyikan di balik senyum dingin itu. Rendra kemudian berbalik pada Alia. Kalau begitu saya lanjut rapat dulu. Tapi saya sarankan, Bu, hati-hati merekrut orang dari jalanan. Kita nggak tahu masa lalunya. Alia menatapnya tanpa senyum. Saya tahu siapa yang pantas diberi kesempatan, Pak. Setelah Rendra pergi, Rokim duduk pelan di kursinya. Wajahnya terlihat tenang, tapi di dalam dada, ada sesuatu yang bergetar. Kenangan tentang suara ledakan, jeritan, dan bau besi terbakar 3 tahun lalu. Semua muncul lagi malam itu di kepalanya. Sementara itu,
Di ruang direksi lantai atas, Rendra menatap layar komputer dengan wajah pucat. Di tangannya ada laporan HRD tentang karyawan baru bernama Rokim. Jadi dia masih hidup, gumamnya lirih. Kalau dia buka mulut, semua selesai. Ia berdiri cepat, menatap jendela dengan napas berat. Di luar, hujan masih mengguyur kota. Dalam benaknya, muncul rencana baru, bukan hanya untuk menyingkirkan Rokim, tapi juga memastikan rahasia 3 tahun lalu terkubur selamanya. Hujan sudah reda, tapi udara malam masih lembab. Lampu-lampu kota memantul di genangan air di depan gedung Handara Group, menciptakan bayangan berkilau di jalan yang sepi. Di lantai atas gedung itu, suasana berbeda terasa di ruang kerja Rendra. Lampu redup, aroma kopi hitam memenuhi ruangan, dan di depan meja besar kayu jati, 2 orang berdiri dengan wajah menunggu perintah, Dimas dan Reno. Rendra menatap mereka tajam. Kalian yang 2 hari lalu bikin ribut di ruang maintenance, kan? Dimas menelan ludah. Iya, Pak, tapi kami cuma bercanda. Si Rokim itu nyolok kabel sembarangan. Rendra mengetuk meja pelan dengan jarinya. Berhenti bohong. Aku tahu yang kalian lakukan. Tapi kebetulan, aku butuh orang seperti kalian. Dimas dan Reno saling pandang bingung. Rendra bersandar di kursinya. Suaranya menurun tapi berisi tekanan. Kalian tahu siapa sebenarnya pria itu? Reno menggeleng. Katanya cuma mantan pekerja proyek lama. Rendra tertawa kecil. Bukan sembarang pekerja. Dia korban kecelakaan proyek 3 tahun lalu. Dan proyek itu, di bawah pengawasanku. Keduanya terdiam. Dimas menatap Rendra hati-hati. Jadi, dia bisa buka masalah itu lagi. Rendra mengangguk lambat. Kalau dia bicara, nama baik perusahaan bisa hancur. Lebih parah lagi, aku bisa kehilangan jabatan. Ia lalu mendekat, menatap mereka berdua dalam. Kalian mau tetap kerja di sini kan? Mau gaji kalian naik? Keduanya serentak mengangguk cepat. Bagus, ujar Rendra dingin. Mulai besok, kalian awasi setiap gerak Rokim. Buat dia kesulitan. Kalau perlu, bikin dia seolah melakukan kesalahan fatal. Aku ingin dia keluar dari sini tanpa sempat buka mulut. Dimas tersenyum tipis, tapi Reno tampak ragu. Pak, kalau Bu Alia tahu, bisa bahaya. Tatapan Rendra langsung berubah tajam. Alia? Dia cuma anak kecil yang belum tahu dunia bisnis. Jangan takut, semua ini demi melindungi nama baik keluarga. Di luar ruangan, hujan mulai berhenti sepenuhnya. Sementara di lantai bawah, Rokim sudah bersiap pulang. Ia membawa tas kecil berisi alat kerja, keluar lewat pintu samping. Jalanan masih basah, dan setiap langkahnya meninggalkan jejak air di trotoar. Ia menatap ke arah gedung tinggi itu, lalu tersenyum samar. Terima kasih, Nona Alia. Gumamnya. Saya bakal buktiin kalau saya pantas kerja di sini. Keesokan harinya, suasana kantor tampak normal. Tapi di balik rutinitas itu, jebakan kecil mulai dipasang. Dimas pura-pura ramah, menawarkan bantuan. Bro, panel di ruang pendingin lagi error tuh. Kamu kan paling bisa. Coba benerin deh. Rocky mengangguk, tanpa curiga. Oke, saya cek sekarang. Ia berjalan menuju ruang pendingin di lantai bawah tanah, membawa alat dan senter kecil. Ruangan itu dingin, sepi. Hanya suara mesin besar bergetar di dinding. Ia membuka panel logam, mulai memeriksa arus listrik. Tapi tanpa ia sadari, Reno yang berdiri di luar diam-diam mematikan saklar pengaman utama, membuat arus listrik di panel menjadi tidak stabil. Dalam sekejap, percikan kecil menyambar logam. Rokim cepat bereaksi, menutup jalur dengan obeng isolasi. Napasnya tersengal. Tapi ia berhasil menyelamatkan panel itu dari korslet besar. Namun suara keras dari luar membuatnya menoleh. Dimas datang berlari sambil berteriak. Hei, apa yang kamu lakukan? Listrik satu lantai hampir padam. Beberapa staf datang berkerumun. Suara gaduh terdengar, dan kepala HRD muncul membawa clipboard. Ada apa ini?
Dimas cepat bicara. Saya lihat sendiri, Bu. Dia utak-atik panel tanpa izin. Bahaya kalau dibiarkan. Rocky menatap mereka tak percaya. Saya disuruh periksa sama dia. Ia menunjuk Dimas. Tapi pria itu cepat mengelak. Saya cuma bilang ada error. Bukan suruh dia nyambung arus hidup. Situasi semakin panas. Kepala HRD menatap Rocky penuh keraguan. Kamu tahu aturan perusahaan. Setiap perbaikan harus lewat izin. Rocky mencoba menjelaskan, tapi suaranya tenggelam oleh bisikan orang-orang di sekitar. Kata, pengacau, dan karyawan bermasalah, mulai terdengar di antara kerumunan. Tepat saat itu, pintu lift terbuka dan Alia keluar. Suasana langsung hening. Ia menatap mereka semua satu persatu, lalu berjalan mendekat. Ada apa ini? Dimas buru-buru menjawab. Bu Alia, kami hampir kehilangan listrik karena ulah dia. Alia menatap Rokim. Benarkah? Rokim menggeleng kuat. Saya tidak salah, Bu. Mereka yang matikan saklar dari luar. Alia menatap Dimas tajam, lalu beralih pada kepala HRD. Saya minta semua laporan teknis ruangan ini dikirim ke meja saya sekarang. Termasuk log listrik hari ini. Dimas terlihat gelisah, sementara Reno menunduk. Dan satu lagi, lanjut Alia tegas. Mulai hari ini, setiap tindakan di ruang maintenance wajib direkam CCTV tambahan. Saya tidak mau ada fitnah. Suasana membeku. Alia menatap Rokim dan berkata lembut. Kamu bisa lanjut kerja. Saya percaya kamu tahu apa yang kamu lakukan. Rokim hanya mengangguk pelan, menunduk dalam. Ia tidak tahu harus berkata apa, tapi di matanya tersimpan rasa syukur dan haru. Setelah semua orang pergi, Dimas dan Reno berdiri di lorong belakang dengan wajah tegang. Pak Rendra nggak bakal suka dengar ini, kata Reno dengan suara serak. Dimas mengepalkan tangan. Tenang, kali ini gagal. Tapi masih banyak cara. Kita cuma perlu bikin dia salah sekali saja. Sekali saja. Di lantai atas, Rendra sedang menatap laporan dari bawah. Bibirnya menegang. Alia makin berani. Gumamnya. Kalau dia terus ikut campur, bukan cuma Rokim yang harus disingkirkan. Ia lalu menatap foto lama di mejanya. Foto proyek kebakaran 3 tahun lalu. Di pojoknya, ada bayangan sosok muda tersenyum lebar sambil memakai helm proyek. Mata yang penuh semangat. Sama seperti Rokim hari ini. Sayang sekali, ucap Rendra pelan. Kalau saja kau mati waktu itu, semua akan jauh lebih mudah. Malam itu ruang maintenance masih berbau logam hangus. Rokim menyeka keringat di dahinya dengan lengan baju yang sudah kusam. Meski sudah lewat jam kerja, ia memilih tinggal untuk memastikan semua panel aman. Tangannya terbiasa memeriksa setiap sekrup, setiap kabel. Seolah gerakan itu mengembalikan sesuatu yang pernah hilang dari hidupnya. Di luar gedung, lampu jalan berkelip, menciptakan garis-garis cahaya di lantai basah. Di balik kaca, beberapa kantor lantai atas masih menyala. Rocky menatap keluar, lalu menghela napas panjang. Kenangan ledakan dan bau asap 3 tahun lalu kembali mengusiknya. Ia menutup mata sebentar, mencoba menyingkirkan bayang-bayang itu. Tiba-tiba pintu ruang maintenance terbuka pelan. Seorang teknisi muda masuk. Wajahnya pucat. Mas Rokim, tadi ada bunyi aneh dari panel distribusi lantai 2. Katanya tergesa. Rokim segera berdiri, memegang senter, dan berjalan cepat menanjak ke tangga servis. Di lorong, lampu darurat berkedip. Ruang distribusi lantai 2 terlihat ramai. Beberapa pegawai berdiri panik di depan panel utama. Bunyi meledak kecil, terus ada bau terbakar, kata kepala shift dengan napas berat. Untung belum parah. Rokim tidak banyak bicara. Ia langsung memeriksa kondisi panel sambil menyentuh kabel dengan hati-hati. Matanya cekatan membaca label. Tangannya sigap menutup jalur yang mulai memanas. Dalam hitungan menit, keadaan berhasil distabilkan. Nafas orang-orang di ruangan itu sedikit teratur kembali. Seorang pegawai muda, yang sempat mencemooh Rokim beberapa hari lalu, mendekat sambil menatap takut. Mas, terima kasih.
Kalau bukan karena Mas, bisa fatal. Rokim menunduk sejenak. Yang penting aman sekarang, jawabnya singkat. Ia tidak ingin digembar-gemborkan. Kerja baginya adalah bentuk bukti, bukan pertunjukan. Ketika semua mulai membubarkan diri, kepala shift menunjukkan sesuatu pada Rokim. Di bawah panel ada bekas goresan halus yang tidak seharusnya ada. Lebih dari itu, ada serpihan kecil kabel yang dipotong rapi dan dililitkan kembali dengan penutup yang berbeda. Ini disengaja, Mas. Tidak mungkin kecelakaan biasa. Hati Rokim bergetar. Ia membungkuk memeriksa jejak itu dengan senter kecil. Goresan itu terlihat seperti bekas tangan yang pernah ia kenal dari masa lalu. Sesuatu yang membuatnya merinding. Ia menatap serpihan kabel dan ingat tangan yang pernah bekerja bersamanya dulu. Tangan yang terburu-buru menutup sebuah sambungan sebelum petir menyambar. Dalam hatinya tumbuh kecurigaan yang mulai menjadi nyala api. Siapa yang tahu area ini cukup untuk melakukan sabotase tanpa ketahuan? Siapa yang ingin membuatnya terlihat bersalah? Ia tahu namanya akan mudah diseret jika bukti buatan itu ditemukan. Keesokan paginya, suasana kantor penuh bisik lagi. Gosip mengenai hampir terjadinya korslet menyebar cepat. Dan beberapa orang mulai menyinari jari kepada Rokim. Namun di tengah itu semua, Alia datang ke ruang maintenance tanpa pengawalan yang ramai seperti biasanya. Tatapannya tenang namun penuh tekad. Ia menaruh sebuah lembar print-out di meja Rokim. Di kertas itu terlihat foto close-up serpihan kabel dan goresan yang sama seperti yang dilihat Rokim tadi malam. Ada yang mengulang pola ini di beberapa titik, kata Alia cepat. Saya sudah minta tim audit untuk cek rekaman. Sepertinya ini bukan kejadian tunggal. Rokim menoleh. Matanya menangkap kesungguhan di wajah Alia. Kalau memang disengaja, siapa yang bisa lakukan itu? Gumamnya pelan. Alia menatapnya panjang. Seseorang yang tahu betul sistem ini. Seseorang yang punya akses ke ruang maintenance tanpa dicurigai. Di ruang direksi, Rendra menerima laporan awal dengan ekspresi datar. Di luar terlihat menit-menit singkat sebelum ia menutup file. Ada kilasan ketakutan di matanya. Ia segera menyusun kata-kata di kepalanya. Kalau mulai ada audit, rencana kotor harus dipercepat atau diubah. Kesalahan kecil bisa berbuah besar. Sementara itu, di lorong kecil dekat pantry, Dimas dan Reno bertemu dengan dua teknisi lain yang belum sepenuhnya loyal. Mereka berbicara cepat, menimbang langkah berikutnya. Kita harus buat bukti yang lebih meyakinkan lagi, ucap Dimas. Satu momen kecil yang nampak seperti keteledoran Rokim, dan semuanya beres. Reno mengangguk namun matanya tampak tidak enak. Kalau Alia serius audit, rencana kita bisa gagal. Hari itu, Rokim pulang dengan kepala penuh pikiran. Ia menyandarkan tongkatnya di tiang halte. Memandang gedung yang berdiri megah. Di dadanya ada rasa berat, tetapi juga sesuatu yang mulai membara. Api kecil kebenaran di hatinya mulai menyala. Ia berjanji pada dirinya sendiri, bukan untuk membalas, tetapi untuk mencari cara agar suara yang selama ini ditutup bisa terdengar. Malam menjelang, gulungan rekaman CCTV mulai dianalisis oleh tim kecil Alia. Gambar demi gambar diputar ulang, memperlambat tiap gerakan tangan, setiap bayangan yang lewat di koridor maintenance. Di layar, ada potongan yang samar namun menggugah rasa. Sebuah bayangan berjalan di koridor tengah malam, membawa sesuatu kecil, lalu menghilang ke ruang yang seharusnya terkunci. Bayangan itu bergerak cepat, namun langkahnya familiar. Alia menatap ulang adegan itu sampai berkali-kali. Wajah di bayangan tidak jelas, tapi ada gerak tubuh yang dikenalnya dari foto proyek lama. Rasa penasaran berubah menjadi keputusan. Ia berbisik pada dirinya sendiri. Jika kebenaran harus ditarik keluar dari gelap, aku akan tarik sekuat tenaga. Di luar, malam menutup kota lagi. Api dalam diam itu terus berkobar kecil, menunggu saat yang tepat untuk berubah jadi kobaran yang tidak bisa dipadamkan. Pagi itu suasana kantor terasa tegang sejak pintu lift pertama terbuka. Tidak seperti biasanya, beberapa staf berkumpul berbisik di dekat resepsionis, menatap layar televisi internal yang menampilkan pemberitahuan singkat dari tim audit. Mulai hari ini,
Seluruh area maintenance dan distribusi listrik diawasi penuh oleh kamera baru. Kalimat itu singkat, tapi cukup membuat banyak wajah menegang. Di ruang kerjanya, Alia duduk tenang di depan komputer, menatap layar berisi potongan rekaman malam sebelumnya. Ia memperlambat setiap frame, memperhatikan pergerakan bayangan samar di koridor belakang. Meski gelap, langkahnya tampak terburu-buru dan canggung. Di tangan bayangan itu, terlihat kilau kecil dari benda logam. Alia menekan tombol jeda, lalu memutar ulang. Dalam diam, ia berbisik, "Aku tahu gaya jalan itu." Sementara itu di lantai bawah, Rokim bekerja seperti biasa. Ia tidak tahu bahwa pagi ini namanya kembali jadi pembicaraan. Beberapa teknisi lain sengaja berbisik cukup keras agar ia dengar. Katanya semalam ada lagi korslet kecil, dan dia di lokasi, ujar salah satu sambil melirik Rokim. "Coba aja lihat nanti, kalau ketahuan lagi, mungkin langsung dipecat, timpal yang lain." Rokim pura-pura tidak peduli, meski dalam dadanya ada perasaan janggal. Ia tahu ia tidak bersalah, tapi entah kenapa masalah selalu datang bersamaan dengan kehadirannya. Menjelang siang, Alia memanggil Rokim ke ruangannya. "Duduklah," katanya lembut. Ia menatap pria itu beberapa detik, lalu memutar cuplikan video di layar besar. "Tolong lihat baik-baik," ujar Alia pelan. Rokim memandang layar itu. Gambar kabur memperlihatkan seseorang melangkah cepat di koridor, membawa tas kecil. Sekilas tidak jelas, tapi dari cara berjalan dan tinggi tubuh, Rokim mulai merasa aneh. Itu kelihatan seperti. Ia berhenti sejenak, mencoba memastikan. "Dimas." Alia mengangguk. "Aku juga menduga begitu. Tapi kita butuh bukti lebih kuat. Malam ini, aku ingin kamu kembali ke ruang maintenance seperti biasa. Tapi jangan langsung pulang setelah jam kerja. Aku butuh kamu melihat sesuatu." Rocky menatapnya bingung. "Melihat apa?" Alia hanya menjawab dengan nada tenang. "Kebenaran." Sore berganti malam. Karyawan satu persatu meninggalkan gedung. Lampu-lampu kantor padam, hanya menyisakan cahaya lembut dari beberapa ruangan teknis. Di ruang maintenance, Rocky masih duduk memeriksa alat kerjanya, pura-pura sibuk. Di pojok ruangan, kamera baru menyorot tajam ke arah panel listrik. Waktu berjalan lambat. Pukul 9 malam, langkah kaki terdengar di koridor. Rocky mematikan lampu utama dan mengintip dari balik pintu kaca. Ia melihat dua bayangan muncul dari arah belakang. Suara mereka pelan namun cukup jelas. "Cepat, sebelum satpam keliling," bisik suara Dimas. Reno tampak gelisah. "Kamu yakin mau lanjut? Kalau ketahuan, habis kita." "Tenang aja. Sekali lagi kita bikin kabel itu nyetrum dikit, besok pasti dia disalahin lagi," jawab Dimas dengan tawa kecil. Rocky menahan napas. Dadanya berdebar keras. Ia menyaksikan langsung dua orang itu mulai membuka panel cadangan. Tapi sebelum ia bergerak, dari arah tangga muncul suara langkah sepatu wanita. Cahaya ponsel menerpa dinding, dan sosok Alia muncul perlahan. "Berhenti di situ," ucapnya dengan nada tegas. Dimas dan Reno membeku. Reno menjatuhkan obengnya, sementara Dimas berusaha menutupi kabel yang sudah terbuka. "Bu, ini nggak seperti yang Nona pikir," katanya gugup. Alia melangkah maju, menyorot kamera kecil di atas pintu. "Kita lihat saja nanti. Semua sudah terekam." Rokim keluar dari persembunyiannya, berdiri di samping Alia. Tatapannya dingin, tapi bukan marah, melainkan kecewa. "Jadi ini yang kalian lakukan selama ini," katanya pelan. Dimas mencoba tersenyum kaku. "Kamu salah paham, bro. Kita cuma ngecek sambungan." Dengan mematikan sistem pengaman dan bawa alat jam segini malam, balas Rokim datar. Reno mulai panik. "Pak Rendra yang suruh," teriaknya spontan. Dimas langsung menoleh tajam. "Diam, bodoh." Namun sudah terlambat. Kata-kata itu membuat udara di ruangan seketika membeku. Alia menatap mereka tanpa ekspresi. "Apa yang kamu bilang barusan?" Reno menunduk, gemetar.
Pak Rendra, dia bilang kami harus buat Rokim kelihatan salah, supaya dia dipecat. Alia memejamkan mata, menahan emosi. Dalam hatinya, campuran marah dan kecewa menumpuk seperti air mendidih. Ia tahu pamannya berambisi mempertahankan posisi, tapi tidak menyangka ia akan bermain sejauh ini. Besok pagi, kata Alia tenang namun tajam, semua ini akan saya bawa ke rapat direksi. Dimas mencoba mendekat, tapi Rokim menahan dengan tangannya. Cukup, kalian sudah cukup menyakiti banyak orang. Setelah keduanya dibawa keluar oleh petugas keamanan malam, Alia berdiri di depan panel yang masih terbuka. Ia menatap serpihan kabel dan bau logam yang masih terasa. Sekarang aku tahu kenapa semua terasa aneh, katanya pelan. Rokim menatapnya. Kamu percaya aku sekarang? Alia menoleh dan tersenyum tipis. Dari awal aku sudah percaya. Aku cuma butuh bukti supaya yang lain ikut melihat apa yang aku lihat. Di luar gedung, angin malam berembus membawa aroma hujan yang baru saja berhenti. Kota tampak tenang, tapi di dalam hati mereka berdua, badai baru mulai terbentuk. Karena mereka tahu, yang akan terjadi setelah ini bukan hanya soal pekerjaan, melainkan soal kebenaran yang akan mengguncang nama besar keluarga Hartanto. Pagi itu udara di lantai tertinggi gedung Handara Group terasa berat. Lorong yang biasanya dipenuhi canda para eksekutif kini sunyi. Setiap orang yang lewat menunduk, membawa map di tangan dengan wajah tegang. Di ujung lorong, ruang direksi dengan pintu kaca besar tampak tertutup rapat. Dari baliknya terdengar suara lembut pendingin udara bercampur ketukan jam dinding yang terasa lambat. Di dalam ruangan itu, semua direksi sudah duduk melingkar di meja besar berlapis kaca. Rendra duduk di ujung kanan, mengenakan jas hitam dan dasi biru tua. Wajahnya tampak tenang, tapi jemarinya mengetuk meja tanpa sadar. Ia menatap jam tangan, menunggu rapat dimulai, tapi hatinya tidak tenang. Beberapa menit kemudian, pintu terbuka. Alia masuk bersama kepala HRD dan satu staf keamanan. Di belakang mereka, Rocky melangkah perlahan dengan tongkat kecil di tangan. Semua mata langsung tertuju padanya. Rendra berdiri cepat. Alia, apa maksudnya membawa orang luar ke ruang direksi? Suaranya tajam. Alia menatapnya tanpa gentar. Dia bukan orang luar, paman. Dia korban dari proyek perusahaan ini 3 tahun lalu. Dan sekarang, dia juga korban dari permainan kotor orang yang seharusnya melindungi nama baik perusahaan. Ruangan itu langsung hening. Beberapa direksi saling pandang, sebagian terkejut, sebagian menahan napas. Rendra mencoba tersenyum tipis. Alia, hati-hati bicara. Tuduhan tanpa bukti bisa merusak reputasi keluarga kita. Alia membuka map di tangannya, lalu mengeluarkan selembar kertas dan sebuah flash disk. Saya tidak menuduh. Saya membawa bukti. Ia menancapkan flash disk itu ke layar proyektor di dinding. Dalam sekejap, gambar dari rekaman CCTV malam sebelumnya muncul. Dimas dan Reno terlihat jelas sedang membuka panel listrik, dan di belakang mereka sosok Rendra berdiri sebentar memberi instruksi singkat. Suara samar terekam. Pastikan dia yang disalahkan. Jangan biarkan bocah itu bertahan di sini. Semua mata menatap layar itu tanpa suara. Rendra membeku di kursinya. Wajahnya mulai pucat. Kepala HRD menutup mulut, sementara salah satu direksi berbisik lirih. Astaga, ini bisa jadi bencana. Alia menatap pamannya tajam. Ini bukan hanya sabotase sistem listrik, paman. Ini percobaan menjatuhkan orang yang tidak bersalah. Dan orang itu adalah korban dari kelalaian proyek kita sendiri. Rendra berdiri, mencoba menguasai keadaan. Video itu bisa saja direkayasa. Jangan mudah percaya pada potongan gambar tanpa konteks. Tapi kepala keamanan langsung berbicara. Rekaman ini diverifikasi langsung dari server pusat. Pak, tidak ada perubahan data. Rokim yang sejak tadi diam, akhirnya bicara. Suaranya tenang, tapi setiap kata terasa berat. Saya tidak datang untuk balas dendam. Saya cuma ingin kebenaran. 3 tahun lalu saya kehilangan kaki di proyek milik perusahaan ini. Waktu itu, laporan resmi bilang penyebabnya adalah kelalaian pekerja.
Tapi saya tahu, hari itu kami dipaksa bekerja tanpa sistem keamanan aktif. Karena seseorang ingin proyek cepat selesai demi bonus besar. Rendra menggertakkan gigi. Omong kosong. Tidak ada yang bisa membuktikan itu. Alia menatapnya dingin. Kamu mau bukti? Lihat laporan insiden tanggal 15 Juni 3 tahun lalu. Di sana ada tanda tanganmu. Paman, kamu yang setujui pekerjaan malam tanpa pengawasan teknis. Salah satu direksi senior membuka dokumen lama dari tablet. Lalu wajahnya langsung berubah. Benar. Tanda tangannya ada di sini. Rendra mundur satu langkah. Napasnya berat. Wajahnya mulai basah oleh keringat. Aku hanya mengikuti instruksi dari atas. Semua orang juga tahu kalau itu perintah ayahmu. Alia langsung memotong. Suaranya tajam. Jangan bawa nama ayahku untuk menutupi kesalahanmu. Beliau tidak pernah memerintahkan siapapun untuk mengorbankan nyawa karyawan. Ruangan itu meledak dalam bisikan dan desahan kaget. Rendra menatap Alia dengan mata marah bercampur takut. Kamu berani melawan keluargamu sendiri? Alia menatap balik dengan tatapan yang dingin tapi tenang. Saya tidak melawan keluarga, Paman. Saya melawan ketidakadilan. Beberapa direksi mulai berbicara satu sama lain. Ini harus diselidiki secara resmi, kata salah satu dengan nada tegas. Kalau benar ada sabotase dan manipulasi laporan, kita tak bisa menutup mata. Rendra mencoba bicara lagi, tapi kepalanya tertunduk. Kata-katanya tersendat. Aku hanya ingin melindungi perusahaan. Alia berdiri, menatap semua orang di ruangan itu. Melindungi perusahaan bukan berarti menutupi dosa dengan kejahatan baru. Perusahaan tidak butuh nama besar yang dibangun di atas penderitaan orang lain. Rocky menunduk, menatap lantai dengan mata berkaca. Ia tidak pernah membayangkan akan berdiri di ruangan ini, ruangan yang dulu menjadi simbol kekuasaan orang-orang yang menertawakannya di tangga. Kini, semua dia mendengarkan. Direktur utama, yang juga ayah Alia, akhirnya berbicara dari kursi besar di ujung ruangan. Rendra, suaranya pelan tapi menggetarkan. Kamu tahu apa artinya semua ini? Rendra hanya menunduk tanpa jawaban. Saya serahkan penyelidikan ini ke pihak berwenang, lanjut sang direktur. Dan mulai hari ini, kamu diberhentikan dari posisi direktur operasional. Ruangan sunyi. Hanya terdengar suara napas tertahan. Rendra menatap Alia. Matanya penuh campuran amarah dan penyesalan, sebelum akhirnya berjalan keluar tanpa sepatah kata. Alia menatap ke arah Rokim. Kamu sudah bebas dari semua tuduhan, Mas, katanya lembut. Rokim menunduk, lalu berkata lirih. Terima kasih, Nona, tapi saya bukan cari pembenaran. Saya cuma ingin bisa kerja dengan tenang, tanpa takut lagi. Alia tersenyum kecil. Mulai hari ini, kamu tidak perlu takut. Tidak ada lagi yang bisa merendahkan orang yang berjuang dengan jujur. Semua mata tertuju pada Rokim saat ia berdiri tegak, menatap jendela besar tempat sinar matahari pagi menerobos masuk. Di wajahnya terpancar tenang, bukan karena menang, tapi karena beban panjang di dadanya akhirnya terangkat. Namun di luar ruangan, jauh di ujung lorong, Rendra berhenti sebentar. Ia menatap ke arah pintu ruang direksi dengan mata gelap. Lalu bergumam pelan. Kalian pikir ini sudah berakhir? Aku masih punya cara. Sementara itu, di dalam ruangan, Alia belum tahu bahwa apa yang baru saja mereka lakukan baru membuka satu sisi dari kebenaran. Sisi lain, yang lebih kelam, masih menunggu untuk muncul ke permukaan. Sore itu, hujan turun lembut di luar jendela besar ruang kerja Alia. Awan kelabu menggantung rendah, seolah ikut menahan napas setelah pagi yang penuh gejolak. Di atas meja, tumpukan berkas masih terbuka, laporan audit, notulen rapat direksi, dan satu map tebal berwarna coklat yang tampak lebih tua dari lainnya. Di bagian depannya, tertulis dengan tinta pudar, Proyek Instalasi Handara Selatan Arsip Lama. Alia membuka map itu perlahan. Di dalamnya, ada salinan surat perintah kerja, laporan teknis, dan beberapa catatan tangan yang tampak tergesa.
Tapi satu hal yang membuatnya terdiam adalah selembar surat kecil di antara berkas itu. Surat yang tidak tercatat dalam sistem resmi perusahaan. Tulisan di atas kertas itu miring, terburu-buru, seolah ditulis seseorang yang sedang dikejar waktu. Jika sesuatu terjadi di proyek malam itu, jangan salahkan anak-anak teknisi. Sistem keamanan dimatikan karena perintah langsung dari kantor pusat. Aku terpaksa tanda tangan. Tapi hati ini tidak tenang. Surat itu ditandatangani oleh seseorang bernama Yusuf Ar-Rahman, pengawas lapangan yang juga menjadi korban luka berat di kecelakaan 3 tahun lalu. Alia menatap nama itu lama. Ia ingat membaca laporan bahwa Yusuf meninggal beberapa hari setelah kecelakaan karena luka bakar. Tapi surat ini, dengan jelas menunjukkan ia sempat menulis sesuatu sebelum kejadian besar itu. Berarti Rendra bukan satu-satunya yang tahu. Gumam Alia pelan. Ia segera menyalakan komputer dan membuka catatan arsip digital. Setelah mencari beberapa menit, ia menemukan laporan medis Yusuf dari rumah sakit mitra perusahaan. Tapi ada kejanggalan. Data rawat inapnya dihapus sebagian. Baris terakhir hanya bertuliskan, dipindahkan atas permintaan keluarga. Alia memejamkan mata. Permintaan keluarga. Bisiknya. Keluarga siapa? Di lantai bawah, Rokim baru saja selesai bekerja. Ia sedang menggulung kabel besar ketika satpam datang memanggilnya. "Mas, Bu Alia minta naik ke ruangannya sekarang." Rokim mengangguk, membersihkan tangannya dengan kain kecil, lalu berjalan pelan ke lift. Setiap langkahnya terasa berat karena kaki palsunya sedikit nyeri, tapi semangatnya belum surut. Ketika pintu lift terbuka di lantai direksi, suasana sepi. Ia melihat Alia berdiri di dekat jendela, menatap hujan yang turun di luar. "Masuklah," ucapnya tanpa menoleh. Rokim melangkah mendekat. "Ada yang bisa saya bantu, Nona?" Alia menatapnya dengan ekspresi serius. "Aku menemukan sesuatu dari berkas lama. Seseorang menulis surat sebelum kecelakaan itu terjadi." Ia menyerahkan kertas tua itu ke tangan Rokim. Saat membacanya, tangan Rokim gemetar. "Saya kenal tulisan ini," katanya perlahan. "Ini tulisan Pak Yusuf." Alia mengangguk. "Berarti benar kamu bekerja langsung di bawah dia." Rokim menatap jauh keluar jendela. Pak Yusuf itu seperti ayah bagi semua pekerja. Malam sebelum kecelakaan, dia sempat marah besar ke mandor karena sistem pengaman dimatikan. Tapi dia disuruh diam. Suara Rokim bergetar ketika melanjutkan. "Setelah ledakan itu, saya hanya sempat lihat dia tertimpa besi. Dia masih sempat bilang, 'Jangan biarkan mereka tutupi ini, Kim.' Lalu saya pingsan." Alia menatapnya lekat. Matanya berkilat lembut. "Dan ternyata pesan itu sampai juga padamu, meski bertahun-tahun kemudian." Suasana hening beberapa saat. Hanya suara hujan yang memecah kesunyian. Lalu Rokim berkata pelan, "Kalau surat ini benar, berarti Rendra bukan dalang utama. Ada yang lebih tinggi dari dia." Alia mengangguk perlahan. "Ayahku mungkin tahu sesuatu. Tapi aku tidak mau menuduh sebelum ada bukti." Ia membuka ponselnya dan memutar rekaman singkat rapat pagi tadi, di mana ayahnya hanya berkata sedikit lalu menyerahkan penyelidikan ke pihak berwenang. "Ayah terlalu tenang," ucapnya pelan. Seolah dia tahu masalah ini sudah lama terkubur. Rokim memandangnya hati-hati. "Nona yakin mau bongkar semuanya? Kadang kebenaran bisa menghancurkan lebih banyak dari kebohongan." Alia menatap Rokim, lalu tersenyum tipis. "Aku tidak takut hancur, Mas. Aku hanya takut hidup di atas kebohongan." Malam itu, Alia memutuskan untuk menelusuri alamat lama keluarga Yusuf yang tertera di dokumen. Ia mengajak Rokim ikut. Mobil mereka melaju di bawah hujan menuju pinggiran kota, ke sebuah rumah sederhana di ujung jalan sempit. Lampu temara menerangi teras kayu kecil, dan seorang wanita tua membuka pintu dengan langkah tertatih. "Maaf, Bu," kata Alia sopan. "Apakah ibu keluarga almarhum Yusuf Ar-Rahman?" Wanita itu menatap lama sebelum mengangguk pelan. "Saya istrinya." "Ada apa?" Alia memperlihatkan surat kecil yang mereka temukan.
Seketika mata wanita itu membesar, dan suaranya bergetar. Itu, surat yang hilang. Saya kirim ke kantor dulu setelah suami saya meninggal. Tapi tak pernah dijawab. Beberapa hari kemudian, orang perusahaan datang bilang kasus ditutup. Mereka bahkan minta saya diam. Rokim mengepalkan tangan. Alia berjongkok di depan wanita itu. Suaranya lembut tapi penuh tekad. Saya janji, Bu. Surat ini tidak akan diam lagi. Wanita tua itu menangis pelan. Terima kasih, Nak. Suami saya meninggal dengan hati tidak tenang. Tapi kalau kalian mau buka kebenaran itu, saya masih punya satu hal lagi. Ia berjalan perlahan ke dalam, lalu kembali membawa sebuah ponsel tua dengan layar retak. Ini milik suami saya. Ada satu rekaman yang dia buat malam sebelum kecelakaan. Alia menerima ponsel itu dengan tangan gemetar. Di layar, file audio tertulis tanggal 15 Juni, pukul 9 malam, malam yang sama ketika proyek itu terbakar. Ia memutar pelan. Suara berderak, lalu terdengar suara lelaki berat berkata cepat. Sistem pengaman dipaksa dimatikan. Ini bukan permintaan lapangan. Ini perintah langsung dari kantor pusat. Kalau sesuatu terjadi, saya tanggung jawab. Kalimat itu terpotong oleh suara keras seperti petir. Lalu rekaman berhenti. Rocky menatap Alia dengan wajah pucat. Suara itu bukan milik Pak Rendra. Alia menatap layar ponsel, lalu berbisik pelan. Ya, itu bukan suara pamanku. Itu suara ayahku. Malam semakin larut. Hujan berhenti meninggalkan sisa embun di jendela mobil yang membawa Alia dan Rokim pulang. Jalanan basah memantulkan lampu kota. Tapi hati mereka jauh lebih bergejolak dari langit di atas. Alia menggenggam ponsel tua itu kuat-kuat. Seolah benda kecil itu memegang nyawa sebuah kebenaran besar yang tak bisa lagi disembunyikan. Tidak ada yang bicara selama perjalanan. Rokim hanya melirik Alia sesekali, melihat wajahnya yang tegang tapi tenang. Mata perempuan itu menatap lurus ke depan, dalam, seperti sedang menimbang sesuatu yang lebih berat dari keputusan hidupnya sendiri. Setibanya di rumah besar keluarga Hartanto, suasana sunyi menyelimuti. Lampu ruang tamu masih menyala lembut, dan dari jauh terdengar jam tua berdetak lambat. Alia berhenti di depan pintu ruang kerja ayahnya. Ia menatap gagang pintu lama sekali, lalu berbisik tanpa menoleh. Mas Rokim, tolong tunggu di luar. Rokim mengangguk pelan. Kalau Nona butuh saya di sini. Alia membuka pintu perlahan. Di dalam, sang ayah duduk di kursi besar, menatap jendela dengan wajah lelah. Rambutnya memutih sebagian, tapi sorot matanya masih tajam. Mata seorang pemimpin yang pernah menaklukkan banyak hal, namun malam itu tampak kalah oleh waktu. Kamu belum tidur? Tanya sang ayah tanpa menoleh. Alia melangkah masuk. Suaranya tenang tapi berat. Tidak bisa, ayah. Ada yang harus ayah jelaskan. Pria itu akhirnya berbalik. Tentang apa? Alia mengeluarkan ponsel tua dan meletakkannya di meja. Tentang suara ini. Ia menekan tombol play. Ruangan hening, lalu suara berderak dari ponsel terdengar jelas. Sistem pengaman dipaksa dimatikan. Ini perintah langsung dari kantor pusat. Kalau sesuatu terjadi, saya tanggung jawab. Wajah sang ayah berubah pucat. Ia menatap benda kecil itu seolah melihat hantu masa lalu. Tangannya perlahan gemetar di atas meja. Dari mana kamu dapat ini? Dari istri almarhum Yusuf. Jawab Alia pelan. Dia bilang ini pesan terakhir suaminya sebelum kecelakaan di proyek 3 tahun lalu. Ayahnya terdiam lama. Hanya suara detak jam yang terdengar. Lalu ia menarik napas dalam-dalam. Jadi kamu tahu semuanya sekarang? Alia menatapnya tanpa berkedip. Saya belum tahu semuanya. Ayah, saya hanya tahu seseorang menandatangani kematian belasan pekerja. Dan suara itu adalah suara ayah. Sang ayah memejamkan mata. Suaranya pecah. Aku tidak pernah ingin ada yang mati, Alia. Tapi waktu itu, proyek itu terlambat 3 minggu. Investor mengancam membatalkan kontrak. Rendra datang padaku malam itu. Bilang semua aman. Aku hanya bilang lakukan apa yang perlu dilakukan.
Alia menggigit bibirnya. Air matanya mulai menetes. Dan karena lakukan apa yang perlu dilakukan, belasan orang kehilangan nyawa, dan satu orang kehilangan kakinya. Suara gadis itu bergema di ruangan luas itu, mengguncang dinding kayu tua yang selama ini menyimpan terlalu banyak rahasia. Ayahnya menunduk. Aku tahu aku salah. Setelah kejadian itu, aku bayar semua keluarga korban diam-diam, supaya tidak ada tuntutan. Tapi rasa bersalah itu tidak pernah hilang. Aku kira dengan waktu, semuanya akan tenang. Alia menatapnya dengan mata merah. Tidak, ayah. Waktu tidak menenangkan apapun. Ia hanya menunggu sampai seseorang cukup berani membuka kembali luka yang ayah tutup. Sang ayah menatap putrinya. Matanya basah. Kamu tidak mengerti, Alia. Dunia bisnis tidak sesederhana benar dan salah. Tapi manusia tidak bisa dibangun di atas penderitaan orang lain. Ayah, jawab Alia pelan tapi tegas. Keheningan panjang jatuh di antara mereka. Di luar, Rocky masih berdiri di depan pintu, mendengarkan samar percakapan yang mengoyak jiwanya. Ia tidak pernah menyangka, orang yang selama ini ia hormati dari jauh sebagai pengusaha besar, adalah sosok yang ikut menyebabkan kecelakaan yang menghancurkan hidupnya. Beberapa menit kemudian, suara langkah kaki mendekat. Alia keluar dari ruangan. Matanya sembab tapi langkahnya tegas. Rocky menatapnya cemas. Bagaimana, Nona? Alia menatapnya dengan mata yang kini penuh tekad. Ayah mengakui semuanya. Tapi dia berencana tetap diam, demi nama baik perusahaan. Rocky terdiam lama. Ia tidak tahu apakah harus marah, kecewa, atau iba. Akhirnya ia berkata pelan. Saya kehilangan kaki saya karena keputusan itu, Nona. Tapi saya tidak ingin balas dendam. Saya cuma ingin kebenaran dicatat. Alia mengangguk pelan, lalu menggenggam ponsel tua itu erat-erat. Kita akan catat, Mas. Bukan untuk menjatuhkan siapapun, tapi supaya tidak ada lagi orang seperti ayah yang berpikir nyawa bisa ditukar dengan waktu proyek. Malam itu mereka berdua duduk di beranda rumah, memandangi langit gelap yang mulai cerah oleh sinar bulan. Di antara mereka, tidak ada kata lagi. Hanya kesadaran bahwa perjuangan belum selesai. Di kejauhan, dari jendela ruang kerjanya, ayah Alia menatap mereka berdua dalam diam. Wajahnya tampak tua dan rapuh. Ia tahu keputusan apapun yang akan diambil besok akan mengubah segalanya. Nama baik, bisnis, bahkan keluarganya sendiri. Ia menatap foto lama di mejanya. Foto bersama para pekerja proyek termasuk Rokim dan Yusuf di barisan depan. Aku salah, Yusuf, bisiknya pelan. Dan anakku akan jadi hakimku sendiri. Matahari pagi menembus jendela besar gedung Handara Group. Tapi sinarnya terasa dingin. Hari itu, rapat besar darurat digelar. Seluruh direksi, kepala divisi, dan beberapa media internal perusahaan diundang hadir. Di layar depan ruang rapat terpampang tulisan sederhana, pernyataan resmi manajemen. Alia berdiri di dekat podium. Wajahnya tenang, tapi matanya menyimpan ketegasan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Di baris depan, ayahnya duduk dengan jas hitam rapi, menatap kosong ke arah meja. Di sisi kanan ruangan, Rokim berdiri diam dengan tongkatnya, menatap lantai tanpa ekspresi. Bisik-bisik kecil terdengar di antara para staf. Semua menebak-nebak apa yang akan terjadi. Tak lama, Alia menatap ruangan dan membuka mikrofon. Sebelum kita mulai, saya ingin kalian semua mendengar satu hal yang selama ini disembunyikan dari catatan perusahaan. Ucapnya pelan, tapi suaranya menggema jelas. Ia mengangkat ponsel tua milik almarhum Yusuf, lalu menekan tombol play. Suara berderak, kemudian terdengar rekaman yang sama seperti malam sebelumnya. Sistem pengaman dipaksa dimatikan. Ini perintah langsung dari kantor pusat. Ruangan langsung membeku. Beberapa orang saling pandang. Wajah-wajah pucat menatap layar. Alia menatap mereka bergantian, lalu melanjutkan dengan suara tegas. Suara itu adalah suara almarhum Bapak Yusuf, pengawas lapangan yang meninggal 3 tahun lalu. Ia merekam pengakuan terakhir sebelum kecelakaan proyek Handara Selatan yang menewaskan belasan karyawan.
Dan perintah yang ia sebut berasal dari kantor pusat, tepatnya dari meja direktur utama saat itu. Tatapan semua orang beralih ke arah ayah Alia. Sang direktur perlahan berdiri. Wajahnya tenang namun penuh beban. Ia menatap Alia lama sebelum akhirnya berkata pelan. Benar, itu suara saya. Suara gemuruh pelan terdengar di ruangan. Beberapa orang menunduk. Sebagian menatap tak percaya. Aku yang mengizinkan sistem pengaman dimatikan, lanjutnya. Aku tahu risikonya, tapi aku tidak menyangka akan separah itu. Setelah kejadian itu, aku menutup semua laporan dan membayar kompensasi diam-diam agar tidak mencoreng nama perusahaan. Itu kesalahan terbesar dalam hidupku. Alia menatap ayahnya dengan mata berkaca, tapi ia berdiri tegak. Kita tidak bisa memulihkan nyawa yang hilang, ayah. Tapi kita bisa menghentikan kebohongan yang membunuh kepercayaan. Ayahnya menunduk dalam. Aku siap menerima konsekuensinya, katanya dengan suara serak. Wartawan internal perusahaan menunduk hikmat. Beberapa staf perempuan meneteskan air mata. Suasana yang awalnya kaku kini berubah menjadi campuran antara sedih dan lega. Selama bertahun-tahun, bayangan kecelakaan itu menghantui banyak orang yang pernah bekerja di proyek itu. Rocky melangkah perlahan ke depan. Tongkatnya menekan lantai pelan. Ia menatap semua orang di ruangan itu, lalu menatap langsung ke arah sang direktur. Pak, ucapnya lirih. Saya tidak datang ke sini untuk menuntut. Saya sudah lama memaafkan. Tapi saya tidak akan lupa. Karena lupa berarti membiarkan kesalahan terulang. Ayah Alia menatap Rokim dengan mata yang berkaca. Ia berjalan mendekat perlahan. Lalu berhenti di depan pria yang dulu menjadi korban keputusannya. Maafkan saya, katanya dengan suara bergetar. Saya tidak pantas bicara tentang tanggung jawab. Tapi, maafkan saya. Rokim terdiam, lalu menunduk dalam. Saya sudah memaafkan, Pak. Tapi mulai hari ini, biarkan perusahaan ini berdiri dengan nama yang bersih, bukan nama yang takut pada kebenaran. Alia mengangguk kecil. Lalu menatap seluruh ruangan. Mulai hari ini, laporan proyek Handara Selatan akan dibuka kembali. Kita akan kirimkan semua dokumen ke pihak berwenang. Tidak ada lagi yang ditutupi. Tidak ada lagi yang dibiarkan hilang begitu saja. Tepuk tangan kecil terdengar di sudut ruangan, pelan tapi tulus. Satu persatu orang mulai berdiri, menundukkan kepala, bukan karena malu, tapi karena menghormati keberanian yang baru saja mereka saksikan. Rocky melangkah keluar ruangan dengan langkah perlahan. Di luar, sinar matahari menembus kaca gedung, memantul di lantai marmer yang dulu sering ia duduki dalam kesepian. Kali ini, langkahnya terasa lebih ringan. Tidak ada lagi tatapan hina, tidak ada lagi suara tawa yang menertawakan. Hanya rasa lega yang tenang. Alia menyusul di belakang, menghampirinya di depan lobi. Mas, panggilnya pelan. Saya ingin kamu tetap di perusahaan ini. Tapi bukan sebagai teknisi. Rocky menoleh heran. Maksud Nona? Alia tersenyum kecil. Mulai minggu depan, kamu saya angkat menjadi kepala pelatihan keamanan kerja. Saya ingin semua karyawan belajar dari orang yang paling tahu harga dari sebuah kelalaian. Rokim terdiam lama. Menatap Alia dengan mata berkaca. Terima kasih, Nona. Saya tidak tahu harus berkata apa. Alia menjawab lembut. Cukup kerja dengan hati, seperti yang kamu lakukan selama ini. Mereka berdiri di depan gedung besar itu, tempat dulu menjadi saksi penghinaan, kini menjadi tempat pembuktian. Namun dari kejauhan, di balik kaca hitam sebuah mobil yang berhenti di sisi jalan, sepasang mata memperhatikan mereka dengan tatapan gelap. Rendra, dengan wajah dingin dan senyum tipis, menatap ke arah Rokim dan Alia. Ia menyalakan rokok perlahan, lalu berbisik. Kalian pikir cerita ini sudah selesai? Belum. Belum sama sekali. Asap rokoknya memudar di udara, meninggalkan aroma pahit yang seolah menjadi pertanda bahwa badai berikutnya belum benar-benar reda. Malam itu, langit Jakarta kembali berwarna kelabu. Angin membawa aroma hujan, memukul lembut dedaunan di halaman belakang gedung Handara Group. Di ruang kerja kecil lantai 7,
Rokim masih terjaga. Ia sedang menyusun ulang laporan keselamatan kerja yang baru dibuat atas perintah Alia. Di mejanya ada secangkir kopi dingin dan setumpuk berkas pelatihan. Tapi pikirannya tidak di sana. Sejak pengakuan besar di rapat direksi, hidupnya berubah drastis. Ia kini dipanggil Pak Rokim oleh karyawan lain, bukan lagi si kaki besi. Semua hormat padanya. Tapi entah kenapa malam itu hatinya gelisah. Ia merasa seperti ada sesuatu yang belum selesai. Lampu ruangan bergetar pelan. Lalu padam sesaat sebelum menyala lagi. Rokim menatap ke langit-langit. Curiga. Ia berdiri perlahan, memeriksa panel kecil di pojok ruangan. Tidak ada yang aneh. Tapi nalurinya berkata lain. Suara langkah pelan terdengar dari lorong. Disusul suara pintu lift yang terbuka dan tertutup cepat. Rocky menatap keluar. Tapi lorong tampak kosong. Ia menelan ludah. Tangannya secara refleks menggenggam tongkatnya lebih erat. Tak lama kemudian, telepon di mejanya berdering. Nomor tak dikenal. Ia ragu sejenak, lalu mengangkat. Halo. Suara serak di seberang terdengar pelan namun dingin. Kau pikir segalanya sudah berakhir, Rokim? Napas Rokim tercekat. Ia mengenali suara itu. Rendra, kau sudah ambil semuanya dariku. Lanjut suara itu. Jabatan, nama, bahkan kepercayaan keluarga. Sekarang, giliranmu kehilangan sesuatu. Telepon langsung mati. Rokim menatap layar yang kembali gelap. Dada kirinya berdegup cepat. Ia tahu ancaman itu bukan sekadar kata-kata. Keesokan paginya, Alia datang ke kantor lebih awal. Rambutnya tergerai rapi, tapi wajahnya menunjukkan kelelahan. Ia baru pulang dari kepolisian setelah menyerahkan berkas resmi kasus lama ayahnya. Ia ingin menutup bab itu, tapi kabar pagi dari staf keamanan membuat langkahnya berhenti di lobi. Bu Alia, semalam ada orang yang menerobos area parkir bawah. Lapor salah satu satpam. Kami tidak sempat kejar karena kameranya sempat mati beberapa menit. Alia menatap tajam. Mati. Satpam mengangguk. Iya, Bu. Tepat di jam 9:02. Alia segera menuju ruang maintenance. Rokim sudah di sana, memeriksa panel utama dengan wajah serius. Ia menatap Alia yang datang, lalu berkata pelan. Seseorang sengaja matikan aliran cadangan. Tapi bukan staf kita. Ini kerja orang yang tahu sistem lama. Alia menatapnya khawatir. Rendra. Rocky menunduk, lalu mengangguk pelan. Saya yakin dia belum pergi jauh. Mereka berdua kemudian menuju ruangan kontrol CCTV. Di layar besar, rekaman malam itu ditampilkan. Beberapa detik pertama normal, tapi tiba-tiba gambar bergetar dan gelap. Lalu muncul bayangan seseorang berjalan cepat melewati pintu logistik, membawa tas besar. Wajahnya tidak terlihat jelas. Tapi tubuhnya tinggi dan cara berjalan itu khas. Dia, bisik Alia. Dia sedang nyiapin sesuatu, tambah Rokim pelan. Dan aku tahu di mana. Mereka bergegas menuju gudang lama di basement 2, area yang sudah lama tidak dipakai sejak proyek lama disimpan di sana. Bau debu dan oli memenuhi udara. Lampu-lampu neon berkelip. Di tengah ruangan, ada satu panel besar yang terhubung langsung ke sistem listrik gedung utama. Rocky mendekat, memeriksa kabel di belakangnya. Ini bisa meledak kalau ada lonjakan arus, gumamnya. Alia menatap sekitar dengan waspada. Dia mau sabotase gedung ini. Sepertinya iya. Kalau sistem ini korslet, setengah lantai bisa terbakar. Jawab Rokim tegas. Tiba-tiba suara langkah berat terdengar dari arah pintu. Rendra muncul dari balik bayangan, mengenakan jas kusut dan memegang obeng besar. Wajahnya gelap, matanya merah. Kalian berdua tak seharusnya ke sini, katanya dingin. Alia berdiri di depan Rokim, berani menatap. Berhenti, Paman. Ini sudah cukup jauh. Rendra tertawa kecil, suara tawanya serak. Kamu pikir bisa bersihkan nama keluarga dengan menjatuhkanku? Kalian tak tahu apa-apa. Semua yang kalian punya, dibangun dari kebohongan yang sama. Rocky melangkah maju.
Jangan libatkan orang lain lagi, Pak. Kalau ingin balas dendam, lakukan pada saya. Rendra menatapnya sinis. Kau, orang yang merusak segalanya? Aku kehilangan segalanya karena orang seperti kau. Ia mengangkat obeng besar itu dan menekan tombol kecil di tangannya. Suara listrik berdengung pelan di panel utama. Lampu di ruangan bergetar hebat. Sekali tekan, semua selesai, teriaknya. Alia berteriak. Paman, jangan. Rokim berlari sekuat yang ia bisa, menubruk tubuh Rendra dan menjatuhkannya ke lantai. Obeng itu terlempar, tapi percikan listrik menyambar udara, mengenai sisi kaki palsu Rokim yang langsung berasap. Ia menahan jeritan, tapi tetap berusaha mencabut kabel utama dengan tangan kosong. Suara ledakan kecil terdengar, lalu ruangan gelap seketika. Beberapa detik yang terasa seperti selamanya berlalu sebelum sistem darurat menyala. Alia berjongkok di samping Rokim yang terbaring lemah. Tangannya gosong tapi masih menggenggam kabel yang kini sudah terputus. Mas Rokim, buka mata. Rokim tersenyum lemah. Suaranya serak. Semuanya aman, kan? Alia mengangguk, menahan air mata. Iya, aman. Kamu sudah selamatkan semuanya lagi. Petugas keamanan datang dan menahan Rendra yang pingsan dengan luka di tangan. Sementara itu, Rokim dibawa ke rumah sakit dalam keadaan sadar tapi lemah. Beberapa jam kemudian, di ruang perawatan, Rokim membuka matanya. Di kursi sebelahnya, Alia tertidur dengan kepala bersandar di sisi ranjang, menggenggam tangannya erat. Di jendela, cahaya pagi mulai menembus masuk. Ia menatapnya lama, lalu berbisik pelan. Terima kasih, Nona, karena sudah percaya pada orang seperti saya. Alia tersentak bangun, matanya sembab tapi hangat. Bukan saya yang percaya, Mas. Kamu yang ajarkan saya arti kepercayaan. Di luar, sirine mobil polisi meninggalkan halaman rumah sakit. Kasus sabotase resmi ditutup malam itu juga. Tapi untuk Alia dan Rokim, ini bukan akhir. Ini awal dari kehidupan baru yang akhirnya bebas dari bayangan masa lalu. Namun jauh di ruang tahanan bawah tanah, Rendra duduk bersandar pada dinding, menatap langit-langit dengan senyum samar. Kau mungkin selamat kali ini, Rokim, bisiknya pelan. Tapi kebenaran tidak pernah berhenti di satu generasi. Dan entah mengapa, kata-kata itu terasa seperti pertanda bahwa kisah ini belum sepenuhnya selesai. Pagi itu sinar matahari menembus tirai kamar rumah sakit, lembut dan hangat. Di dalam ruangan, aroma antiseptik bercampur bau bunga segar yang baru diletakkan di meja oleh salah satu perawat. Rokim membuka matanya perlahan. Kaki palsunya kini tergeletak di sisi tempat tidur. Sebagian logamnya meleleh karena terbakar listrik semalam. Tapi untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia tidak merasa kehilangan apapun. Alia duduk di kursi samping ranjang, masih mengenakan pakaian kantor yang sama sejak malam insiden. Matanya sembab, tapi ketika Rocky menatapnya, ia tersenyum. Akhirnya kamu sadar, katanya pelan. Rocky menatap tangannya yang dibalut perban. Saya pikir saya nggak bakal buka mata lagi. Alia menatapnya lembut. Kamu bukan cuma buka mata, Mas. Kamu nyelamatin satu gedung penuh. Termasuk saya. Hening sejenak. Rocky menatap keluar jendela, di mana burung-burung beterbangan di langit biru. Dulu saya pikir hidup saya berhenti waktu kaki saya hilang, katanya lirih. Tapi sekarang saya tahu, kehilangan itu bukan akhir. Kadang, justru disitulah awalnya. Alia tersenyum, matanya berkilat. Kamu bicara seperti orang yang baru lahir kembali. Rokim tersenyum samar. Mungkin memang begitu, Nona. Setelah lama tenggelam dalam rasa malu, sekarang saya bisa berdiri lagi, bukan karena kaki saya, tapi karena seseorang percaya pada saya. Alia menunduk, suaranya lembut tapi dalam. Kalau saja semua orang di dunia punya keberanian seperti kamu, mungkin tak ada lagi yang takut menghadapi kebenaran. Pintu kamar terbuka pelan. Seorang pria tua masuk dengan langkah lambat. Wajahnya familiar. Rambutnya kini lebih putih dari sebelumnya. Ayah Alia berdiri di ambang pintu,
memegang tongkat kayu kecil di tangan kanannya. Tatapannya tenang, tapi penuh rasa bersalah. "Mas Rokim," katanya dengan suara parau, "aku datang bukan sebagai direktur. Aku datang sebagai seorang ayah yang sudah banyak salah." Rokim berusaha duduk, tapi Alia menahannya. Sang ayah mendekat perlahan. "Aku tidak bisa kembalikan waktu, tapi aku bisa mulai dari sekarang. Aku sudah serahkan seluruh aset pribadiku untuk dana keluarga korban proyek Handara Selatan. Dan satu hal lagi, mulai bulan depan, Yayasan Keselamatan Kerja yang kamu usulkan akan berdiri. Kamu yang pimpin." Rocky menatapnya tak percaya. "Saya?" Ayah Alia mengangguk. "Tidak ada orang yang lebih pantas dari kamu. Orang yang jatuh, tapi masih mau bangkit, adalah guru terbaik bagi yang lain." Alia menatap ayahnya dengan mata berkaca, lalu berdiri mendekat dan memeluknya perlahan. "Terima kasih, Ayah." Pria tua itu menepuk punggung putrinya lembut. "Kamu yang ajarkan ayah arti tanggung jawab yang sebenarnya." Suasana hangat mengisi ruangan itu. Di luar jendela, langit perlahan cerah. Rocky menatap ke langit dengan napas panjang, seolah beban bertahun-tahun akhirnya lepas dari dadanya. Hari berganti minggu. Rokim pulih cepat. Ia kembali mengenakan kaki palsu baru yang lebih ringan dan modern, hadiah dari Alia. Di gedung Handara Group, ruangan baru kini berdiri, Pusat Pelatihan Keselamatan Yusuf Rahman, dinamai untuk menghormati pengawas yang dulu menyelamatkannya. Rokim berdiri di depan ruangan itu dengan kemeja putih bersih. Kini tampak jauh berbeda dari pria lusuh yang dulu duduk di tangga depan kantor. Di sampingnya, Alia berdiri mengenakan blazer biru muda. Wartawan dan staf perusahaan berbaris di belakang mereka, siap menyaksikan peresmian. Alia memegang mikrofon. Suaranya mantap tapi lembut. "Hari ini kita tidak hanya meresmikan ruangan, tapi juga memulai babak baru. Dulu perusahaan ini kehilangan arah karena keserakahan dan kebohongan. Tapi berkat keberanian seorang pria yang tidak menyerah, kita belajar lagi apa arti kerja dengan hati." Ia menatap Rokim, tersenyum. Pria itu adalah Rokim. Tepuk tangan bergema di seluruh ruangan. Rokim menunduk. Matanya basah tapi senyumnya tulus. Ia mengambil alih mikrofon sebentar. "Saya tidak pernah bermimpi bisa berdiri di sini. Tapi saya ingin bilang satu hal. Jangan pernah menilai seseorang dari keadaannya. Karena di balik luka yang kelihatan, kadang ada kekuatan yang tidak terlihat." Tepuk tangan kembali bergema. Kali ini lebih panjang. Beberapa bulan kemudian, yayasan itu resmi berjalan. Rocky memimpin tim pelatihan, mengunjungi proyek-proyek di berbagai kota. Setiap kali ia berbicara di depan para pekerja, wajahnya penuh keyakinan. Ia tidak lagi malu pada masa lalunya.